Kita semua kan pengen ya belajar lebih jago, nilainya bagus, pokoknya sukses lah. Tapi pernah nggak sih kita mikir apa sebenarnya yang bikin semua itu terjadi? Nah, siap-siap ya, karena kita bakal bongkar satu mitos besar di dunia pendidikan dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, coba deh saya tanya. Kalau disuruh sebutin satu hal paling penting buat sukses di sekolah, kira-kira apa jawaban Anda? Saya yakin sebagian besar dari kita bakal jawab motivasi. Iya kan? Iya, masuk akal banget sih. Rasanya logis aja gitu. Kalau kita semangat, termotivasi, ya harusnya hasilnya bagus. Tapi gimana kalau ternyata logika kita ini salah? Ada loh sebuah penelitian besar yang coba ngetes ini dan temuan mereka, wah, bener-bener mengubah semua yang kita kira kita tahu soal belajar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos motivasi. Nah, ceritanya dimulai dari sebuah studi di Oman yang ngamatin bukan cuma 1-2, tapi 890 siswa. Tujuan mereka simpel aja. Mereka pengen tahu seberapa besar sih pengaruh motivasi terhadap nilai akademis. Nah, kalau pakai logika, harusnya kan hasilnya kayak grafik ini ya. Makin tinggi skor motivasi seorang siswa, mau itu karena emang penasaran atau karena ngejar hadiah, ya kita mikirnya IPK-nya juga bakal ikutan naik. Garisnya mestinya nanjak ke atas, gitu kan? Tapi ternyata kenyataannya beda jauh. Pas para peneliti masukin data aslinya, inilah yang mereka dapat. Coba lihat deh garis trennya, hampir lurus, datar. Ini berlaku buat motivasi intrinsik yang dari dalam diri dan juga motivasi ekstrinsik yang dari luar. Benar-benar hubungannya nyaris nggak ada. Selemah apa sih? Gini deh, ternyata motivasi itu, gabungan intrinsik dan ekstrinsik, cuma bisa ngejelasin 0,2% dari perbedaan nilai siswa. Ya, Anda nggak salah dengar kok. 0,2%. Jadi kesimpulannya jelas banget. Ngerasa termotivasi itu ternyata sama sekali bukan jaminan nilai bakal bagus. Oke, jadi kalau motivasi nggak ngaruh ke nilai, terus buat apa dong? Apa kita buang aja konsep motivasi? Tunggu dulu. Ternyata penelitian ini nemuin fungsi asil dari motivasi, tapi di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Yuk kita lihat. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Jadi gini, studi ini menemukan walaupun hubungan antara motivasi dan nilai itu lemah banget, hubungan antara motivasi dan sikap belajar siswa itu justru kuatnya luar biasa. Dan gambar ini nunjukin itu dengan jelas banget. Coba lihat deh, garisnya nanjak tajam ke atas. Artinya apa? Makin tinggi motivasi siswa, terutama yang intrinsik, yang di sebelah kiri itu, makin positif juga sikap mereka sama belajar. Mereka jadi lebih nikmatin prosesnya, lebih kepo, lebih aktif. Terus, motivasi intrinsik itu apaan sih? Gampangnya gini, itu tuh dorongan yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Kita belajar bukan karena mau dapat nilai A atau dipuji, tapi karena emang beneran penasaran dan suka sama materinya. Nah, inilah jenis motivasi yang paling top buat ngebangun mindset pembelajar sejati. Oke, ini nimbulin pertanyaan baru yang penting banget. Kalau cuma motivasi aja nggak cukup buat dapat nilai bagus. Terus apa dong kuncinya? Nah, untungnya ada penelitian lain yang ngasih kita jawabannya. Jadi, ada sebuah studi yang ngamatin mahasiswa kedokteran di Taiwan. Wah, ini kan salah satu jurusan paling susah ya. Nah, mereka gali lebih dalam dan akhirnya nemuin 3 faktor kunci. 3 hal spesifik yang konsisten banget jadi penentu siapa yang bakal sukses. Dan inilah dia 3 bahan rahasianya. Pertama, mereka itu belajar lebih dari sekedar kurikulum. Maksudnya, mereka benar-benar inisiatif buat paham materinya, bukan cuma ngapalin isi buku. Kedua, mereka mau kerjasama. Ini bukti kalau belajar bareng itu ampuh. Dan yang ketiga, mereka nggak bingung sama tujuan. Mereka tahu mau kemana, jadi nggak gampang goyah di tengah jalan. Ada satu kutipan dari studi di Taiwan ini yang pas banget buat ngerangkum semuanya. Siswa harus bisa mengintegrasikan isi pelajaran, bukan sekedar menghafal. Intinya, ini bukan soal numpuk-numpuk fakta, tapi soal membangun pemahaman yang nyambung satu sama lain. Oke, jadi sekarang kita udah tahu nih perilaku-perilaku pentingnya. Tapi ada satu kepingan puzzle lagi yang belum kita pasang. Soalnya perilaku-perilaku ini tuh nggak muncul gitu aja. Mereka sangat-sangat dipengaruhi sama lingkungan sekitar kita. Nah, kalau kita gabungin semua temuan tadi, kita bakal lihat gambaran besarnya. Ternyata sukses akademis itu kayak sebuah ekosistem. Ada banyak bagiannya,
faktor psikologis kayak rasa percaya diri, faktor sosial kayak kerja bareng teman, cara guru ngajar, dan ya lingkungan belajarnya itu sendiri. Jadi poin kuncinya di sini adalah kita perlu geser fokus. Daripada cuma sibuk berusaha biar ngerasa termotivasi, mending kita fokus membangun sebuah sistem. Sistem yang isinya tindakan-tindakan nyata yang bisa kita lakuin, plus lingkungan yang mendukung biar semua tindakan itu ada hasilnya. Oke, kita sampai di bagian akhir. Yuk, kita tarik kesimpulannya. Dari semua yang udah kita bahas, gimana sih caranya kita bisa nerapin ini semua buat belajar lebih efektif? Nah, ini dia panduan barunya buat Anda. Ini dia contekan barunya. 1. Pakai rasa penasaran buat bikin sikap belajar jadi positif. 2. Fokus buat benar-benar paham, bukan cuma ngapalin. 3. Jangan ragu buat kerja bareng teman-teman. 4. Perjelas tujuan Anda biar nggak gampang ragu. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, bangun lingkungan yang bikin semua hal tadi jadi lebih gampang buat dilakuin. Jadi, pada akhirnya, ini soal mengubah cara kita berpikir. Kita sering banget mikir, kita harus termotivasi dulu, baru bisa sukses. Tapi data nunjukin justru kebalikannya. Bangun dulu kebiasaan dan sistem yang bikin kita sukses, dan nanti rasa motivasi itu bakal ngikutin sebagai bonusnya. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin faktor-faktor tadi, pemahaman mendalam, kerjasama, tujuan yang jelas, dan lingkungan. Dari semua itu, kira-kira apa satu hal kecil yang bisa Anda ubah mulai hari ini yang bakal ngasih dampak paling besar buat cara belajar Anda?